Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 4 untuk pelajaran terakhir yaitu IPAS. Biar semangat kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran di jam terakhir ini, kita akan mempelajari tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu menjelaskan dan menyajikan beberapa sejarah kerajaan di Indonesia. Ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Kemudian nanti juga dijelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam, serta pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masa saat ini. Baik, yang anak-anak lihat di gambar di monitor ini candi apa anak-anak? Candi apa ini? Candi Prambanan. Oke, Candi Prambanan itu juga tentang sejarah. Oke. Kerajaan di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu ini menandai berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Jadi adanya kerajaan Hindu ini, masyarakat Indonesia ada yang memeluk agama Hindu. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Hindu yang pertama ini anak-anak, kerajaan Kutai. Lihat, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berarti di luar Jawa ya, di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini memiliki peninggalan berupa yupa. Bentuknya seperti ini anak-anak. Tulisan yupa ini diukir menggunakan bahasa Palawa. Ini namanya yupa. Peninggalan kerajaan Kutai Hindu pertama di Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur. Yang kedua, kerajaan Hindu yang kedua yaitu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Peninggalannya berupa prasasti tugu, bentuknya seperti ini, prasasti tugu. Kemudian ada prasasti kebun kopi. Kemudian ada prasasti Ciarutai. Prasasti ini berupa batu ya anak-anak, tulisan batu yang merupakan peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada kerajaan Kediri. Nah, ini kerajaan Kediri ini peninggalannya ini ada Arca Dewa Wisnu. Peninggalan kerajaan Kediri yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Ini Arca Dewa Wisnu. Ini peninggalan sejarahnya kerajaan Kediri. Kerajaan Hindu. Kemudian ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dibangun untuk memuliakan Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singosari. Kerajaan Kediri, kerajaan Singosari.
dari prasasti yang ditemukan di Desa Cangal Kedu, daerah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Hindu meninggalkan ratusan candi yang berada di komplek Candi Prambanan. Siapa yang pernah ke Candi Prambanan? Anak-anak, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Anak-anak kalau sudah pernah ke Candi Prambanan, itu di sana banyak peninggalan dari Kerajaan Mataram Hindu. Banyak berada peninggalan di Candi Prambanan, Kerajaan Mataram Hindu. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini Raden Wijaya beserta Patih Gajah Mada berhasil membawa Kerajaan Majapahit pada masa puncak keemasan. Jadi masa kejayaan Kerajaan Majapahit itu pada waktu dipimpin oleh Raden Wijaya dengan patihnya Patih Gajah Mada. Peninggalannya Kerajaan Majapahit ini peninggalannya di situs Trawulan. Kata Majapahit itu berasal dari buah ini loh anak-anak, buah mojo yang ditemukan oleh Raden Wijaya. Dari kata nama buah mojo yang ditemukan oleh Raden Wijaya dinamakan Kerajaan Mojopahit. Baik. Coba dari kerajaan Hindu tadi yang sudah Bu Guru terangkan, kerajaan apa saja yang pertama? 1, tadi kerajaan apa? Kerajaan Kutai di mana? Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua Kerajaan Tarumanegara. Di mana Kerajaan Tarumanegara? Berada di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Yang ketiga, kerajaan Hindu tadi apa yang ketiga? Kerajaan Mataram Hindu. Oke, tadi ini yang terakhir Mataram Hindu. Kemudian kerajaan apa aja tadi? Kediri. Kemudian yang nomor 5 kerajaan Majapahit. Coba dikira nama-nama kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. 1, Kerajaan Kutai. 2, Kerajaan Tarumanegara. 3, Kerajaan Kediri. Ya, Kerajaan Kediri. Kemudian Kerajaan Sari. Yang terakhir tadi Kerajaan Mataram Hindu. Ada berapa anak-anak? 5. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha masuk ke Indonesia dan disebarkan melalui jalur perdagangan. Berkembangnya agama Buddha ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan apa saja ya? Kerajaan Buddha kita lihat. Yang pertama, Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha memiliki wilayah yang luas dan peninggalan candi yang megah. Ini ciri khas dari Kerajaan Mataram Buddha itu peninggalannya ada Candi Borobudur di daerah Magelang. Siapa yang pernah ke Magelang? Tempatnya dekat Candi Borobudur. Pernah ke Candi Borobudur? Ini peninggalan Buddha. Kemudian ada Candi Pawon, ini juga di daerah Mungkin, Magelang. Ya. Candi Kalasan. Candi Kalasan di daerah mana anak? Daerah sebelum Klaten ya, Prambanan, daerah Prambanan. Candi Mendut ini juga di daerah Mungkin. Ini beberapa peninggalan Kerajaan Mataram Buddha. Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Kalasan, dan Candi Mendut. Ini dekatnya Bu Guru ini. Kalau anak-anak ke Magelang bisa ke Candi Borobudur, ke Candi Pawon, ke Candi Mendut. Selanjutnya, yang kedua, Kerajaan Buddha
Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran dan pendidikan agama Buddha di Indonesia. Nih, peninggalannya kerajaan Sriwijaya berupa prasasti Talangtuwo dan prasasti Telaga Batu. Prasasti itu tulisan di batu ya anak-anak, tulisan sejarah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Sima. Ini kerajaan Buddha. Oke. Dari penjelasan buku tadi coba kita ulangi lagi contoh kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan apa tadi? Mataram Buddha. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, kerajaan Kalingga. Yang keempat, kerajaan sudah ya. Coba diulangi lagi anak-anak. Kerajaan Buddha di Indonesia. Satu, kerajaan Mataram Buddha. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, kerajaan Kalingga. Sudah bisa membedakan kerajaan Hindu dan Buddha? Sudah. Oke, nanti ada evaluasi anak-anak sejauh mana pemahaman anak-anak dalam memahami materi ini. Selanjutnya yang ketiga, kerajaan Islam. Kerajaan Islam, agama Islam masuk dan berkembang pesat di Indonesia. Alasannya, syarat masuknya Islam itu mudah. Agama Islam tidak memiliki pembagian kelas atau kasta. Yang pertama, kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia itu di Samudra Pasai, yaitu di Aceh Utara. Berarti daerahnya dulu ya, dari Aceh. Ya. Anak-anak bisa tanya dulu tentang kerajaan Samudra di daerah Aceh. Yang kedua, kerajaan Aceh itu sendiri. Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Nih peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Islam di Aceh. Pernah ke Aceh anak-anak? Pernah lihat nonton Derisa ketika tsunami Aceh? Peninggalan dari Masjid Kerajaan Islam yaitu Masjid Raya Baitur Rahman ini ketika terjadinya tsunami ya dengan izin Allah ini utuh, bentuk bangunannya utuh sampai saat ini masih berdiri kokoh. Ini karena pertolongan dari Allah. Ini sejarah peninggalan kerajaan Islam ya di Aceh anak-anak. Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Banten. Ada yang pernah ke Banten? Ada yang pernah ke Banten? Kerajaan Islam Banten berhasil menguasai Selat Sunda yang menjadi pusat perdagangan asing. Nih, peninggalannya Masjid Agung Banten, peninggalan kerajaan Banten. Daerah Banten ya, Jawa Barat. Selanjutnya, nah ini kerajaan Demak di pesisir utara. Siapa yang pernah ke Demak? Ada yang pernah ke Demak? Nah, ini dekat rumahnya suaminya dulu di daerah Demak ya. Jadi kalau pulang ke Demak biasanya kita juga sering menyempatkan untuk ke masjid Agung Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Jawa yang kita tempati ini. Kerajaan Demak ini menyebarkan agama Islam yang dibantu oleh para wali songo. Ya, peninggalannya ini Masjid Agung Demak masih sampai saat ini masih. Kalau anak-anak berkunjung di daerah pesisir pantai utara, anak-anak bisa menyinggahi Masjid Agung Demak ini karena di sebelahnya masjid itu ada museum tentang kerajaan Demak waktu itu. Ada Soko
soko masjid pertama dulu itu masih disimpan di sana aja. Juga ada makamnya raja Islam waktu itu juga. Oke. Masih ada lagi kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini bersaing dalam kegiatan perdagangan, ya, kerajaan Islam. Kemudian ada kerajaan Islam lagi, kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo ini menjadi pusat perdagangan rempah dan kerajaan maritim yang kuat. Letak kerajaan Guatalo ini strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa, Malaka, dan Maluku. Ya, ini kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, anak-anak. Dari keterangan penjelasan buku tadi, coba kita ulang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama, kerajaan apa tadi? Samudra Pasai. Samudra Pasai, pinter. Dua, kerajaan Aceh, pinter. Tiga, Kerajaan Banten. kerajaan Banten. Oke. Empat, kerajaan Demak. Oke. Yang kelima, kerajaan Ternate dan Tidore. Enam, kerajaan Guatalo. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu Hindu, Buddha, dan Islam? Oke, kalau tidak, siapkan alat tulis, ya. Buku kasih 3 soal untuk evaluasi dari pembelajaran kali ini. Ingat-ingat dari penjelasan buku tadi. Nomor 1. Sebutkan contoh kerajaan Hindu di Indonesia. Sebutkan beberapa contoh kerajaan Hindu di Indonesia. Soal 1. Kalau semua kerajaan itu boleh nggak? Boleh ditulis ada berapa aja kerajaan Hindu tadi yang dijelaskan. Sebutkan beberapa contoh kerajaan Hindu di Indonesia. Nomor 1. Nomor 2. Sebutkan contoh kerajaan Buddha di Indonesia. Sebutkan contoh kerajaan Buddha di Indonesia. Nomor 2. Yang nomor 3 terakhir, sebutkan contoh kerajaan Islam di Indonesia. Waktunya 10 menit ya. Nanti kita koreksi bersama. Silakan. Baik anak-anak, kita koreksi ya evaluasinya. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam kerajaan Hindu di Indonesia. Apa saja anak tuh? Kerajaan. Yang kedua, ketiga, kerajaan Mataram Hindu. 4, kerajaan Kediri. 5, kerajaan Majapahit. 6, kerajaan Singosari. Baik, sekarang yang kerajaan Buddha di
Indonesia. Apa saja? 1. Kerajaan. Kerajaan. 2. Kerajaan Sriwijaya. 3. Kerajaan Mataram Bunda. Baik, sudah paham. Yang ketiga, kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Kerajaan Demak. Kerajaan Sabta Kerajaan Banten. Banten. Kerajaan Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Ternate. Tidore. Terakhir kerajaan. Gorontalo. Sudah paham anak-anak sejarah? Bisa? Baik. Siapa yang betul semua? Alhamdulillah 90%. Mbak Syakira salah berapa? Betul semua? Alhamdulillah betul semua. Kelas untuk kelas 4. Oke. Anak-anak kita sedikit sebentar ya. Yuk. Coba berdiri sebentar biar semangat untuk pelajaran akhir. Oke, berdiri sebentar. Tangan ke kanan, tangan ke kiri. Oke ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita berdoa sebelum pulang. Ya, alhamdulillah untuk hari ini diberikan kelancaran meskipun dari pagi diguyur hujan. Semoga hujan hari ini menjadikan hujan yang berkah, ya, bertambahnya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dilancarkan semua urusan kita oleh Allah. Amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.